Semangat pagi Sobat Planters. Kembali bersama saya Indra Pambudi Raharjo. Pada kesempatan ini kita akan mengulas tentang kepemimpinan dan apa kaitan kepemimpinan itu dengan inovasi. Saya jadi teringat pada saat saya sedang menonton suatu tayangan dokumenter mengenai kapal pesiar yang begitu megahnya. Kapal ini mengangkut ribuan bahkan puluhan ribu turis dari satu tempat. Mereka menuju beberapa destinasi yang sudah ditentukan selama beberapa hari bahkan minggu gitu ya. Dan di dalam sana ada banyak sekali event yang disediakan, bahkan tersedia seperti mall tempat orang untuk belanja. Ada event makan bersama, ada event pertunjukan, ada event-event hiburan di dalam kapal tersebut selama kapal itu berlayar dari satu destinasi ke satu destinasi yang lain. Dalam memanage kapal itu dapat berlayar, kapal itu diawaki oleh banyak sekali kru yang bertugas di bagian masing-masing dengan tugas-tugas yang sudah ditetapkan. Dan mereka jelas dengan satu visi yang sama, tujuan yang sama. Mereka tidak tujuan secara fisiknya sudah jelas, mereka menuju destinasi A, B, C, dan lain sebagainya. Tapi tujuan utama mereka adalah memberikan servis yang memuaskan, yang baik kepada para tamu yang mereka layani dalam kapal pesiar tersebut selama program perjalanan itu berlangsung. Nah, saya membayangkan sedemikianlah seorang pemimpin harus memanage segala sesuatu yang ada day by day mencapai tujuan yang paling utama, yaitu menuju kepuasan wisatawan yang mereka layani. Dengan demikian besarnya, mulai dari ruang mesin, mulai dari kitchennya yang menyediakan makanan, bagaimana makanan itu harus diolah, bagaimana bahan makanan itu diambil di titik mana, kapan, dan lain sebagainya, berapa lama disimpan, dan kapan itu diolah untuk disajikan, untuk event apa saja. Nah, semuanya itu butuh organisasi yang sangat handal gitu ya, untuk mewujudkan kepuasan pelanggan yang prima. Demikianlah sebuah dinamika kepemimpinan. Ada unsur kepemimpinan yang kuat di sana. Paling tidak kita mengerti bahwa ada 3 unsur kepemimpinan. Tentu saja harus ada pemimpin, baik itu di kapal pesiar tadi itu kaptennya, dan di dalamnya mungkin ada manajer-manajer yang khusus menjadi pimpinan untuk masing-masing unitnya, mulai dari ruang mesinnya, mulai dari kargonya, servis di kamar, akomodasinya, restorannya, kitchennya, dan lain sebagainya semua. Sampai bagaimana di ruang kemudi itu si kapten kapal membawa kapal ini kepada destinasi-destinasi yang akan dituju. Nah, selalu ada pemimpinnya, selalu ada orang yang dipimpin, unsur keduanya, dan unsur yang ketiga, selalu ada tujuan yang akan dicapai. 3 kata kunci kepemimpinan itu ada selalu tujuan yang ingin dicapai, ada pengaruh, dan ada bimbingan atau arahan. Tanpa 3 hal ini, kita tidak bisa menyebutnya menjadi suatu kepemimpinan. Indikator keberhasilan seorang pemimpin adalah bagaimana pihak-pihak yang dipengaruhi, anggota-anggota yang ada ini di dalam suatu manajemen, di dalam suatu organisasi dapat dibimbing bersama-sama, dapat mencapai suatu tujuan. Bayangkan seorang pemimpin seperti seseorang yang memegang satu lilin di tengah kegelapan. Hanya dia yang menyalakan lilin dan memegang lilin itu, dan setiap orang mengikuti dia langkah demi langkah untuk mencapai
tujuan yang ingin diraihnya. Pemimpin harus dapat menciptakan vibes atau nuansa yang positif dan semangat dalam organisasi. Dengan demikian, dia dapat mempengaruhi orang untuk semangat dan rela mencapai tujuan dan targetnya. Pemimpin harus jadi panutan, harus jadi role model. Dia harus jadi perintis, dia terjun langsung mengawal. Dia harus membawa lilin itu sehingga orang lain mengikutinya. Dia harus menjadi penyelaras. Dia harus menjadi kolaborator yang mengharmonisasi keadaan, yang mungkin akan ada persoalan dan chaos di dalam perjalanan kepemimpinannya. Dia juga harus menjadi seorang pemberdaya. Dengan demikian, kalau dia bisa menjadi seorang pemberdaya, anggotanya akan tahu dan mampu untuk melakukan tugas-tugasnya, mencapai apa yang akan dituju. Pemimpin itu mengembangkan orang yang dipimpinnya. Dengan cara apa? Ada 3 hal yang dapat dia lakukan. Dia akan meng-coaching, dia akan melakukan mentoring, dan dia akan melakukan counseling bila mana itu diperlukan. Lalu apa hubungan kepemimpinan itu dengan inovasi? Pada hakikatnya, inovasi itu adalah tanggung jawab setiap individu dalam organisasi. Artinya, kita dituntut untuk membuat sebuah kreasi-kreasi. Kita membuat sebuah terobosan-terobosan untuk mendapatkan satu langkah maju yang lebih efektif, yang lebih efisien untuk menyelesaikan tugas-tugas kita. Nah, apalagi individu itu adalah seorang pemimpin, maka dia punya tanggung jawab untuk dapat melakukan atau mendorong atau berinovasi, ya. Anggotanya juga dapat dengan bebas, dengan leluasa, dengan lugas dapat berinovasi. Seorang pemimpin harus memahami tugas dan fungsi jabatannya, detail teknis pekerjaannya. Dengan demikian, dia dapat menemukan persoalan-persoalan, permasalahan-permasalahan, atau bahkan sebelum itu semua terjadi. Artinya, dia dapat menilai risiko-risiko, dia dapat menilai potensi-potensi persoalan yang mungkin akan timbul. Dia harus dapat menilai itu semua dari berbagai aspek dan menemukan potensi-potensi alternatif terkait dengan pemecahannya atas persoalan-persoalan yang mungkin dihadapi. Atau memang dia dapat menginventarisir persoalan yang ada dari berbagai sudut pandang, dari berbagai aspek, dan dapat menemukan alternatif solusi yang kreatif. Inovasi tidak akan terwujud bila hanya menjadi sebuah wacana saja. Nah, tugas pemimpin adalah mengidentifikasi berbagai sumber daya yang ada, yang terkait, yang relevan dengan tujuan inovatifnya. Lalu bagaimana dia dapat mengelola sumber daya itu, mengelola sumber daya yang ada tersebut dengan mensupervisi dan melakukan pembinaan untuk mereka semuanya, anggotanya ini dapat bersama-sama leluasa mengemukakan idenya dan berinovasi. Demikian ulasan singkat dari saya, Sobat Planter. Sampai berjumpa kembali dengan Indra Pambudira Harjo. Sampai jumpa.